bisa merayakan kebaikan Tuhan lewat ibadah kami. Kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang memampukan kami, yang menopang kami setiap saat. Ketika kami lemah, kami kuat karena Engkau menopang kami. Ketika kami berduka cita, Engkau memberikan kami kedamaian karena Engkau Allah, sumber damai sejahtera itu sendiri. Kami akan mendengarkan firman-Mu berfirman kepada kami. Kiranya di waktu ini Tuhan, Engkau berbicara lewat hamba-Mu yang terbatas dan lemah ini. Pakai hamba-Mu. Kiranya firman dapat disampaikan dan jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Berikan kami konsentrasi, berikan kami fokus yang baik untuk kami sama-sama bisa mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa demi nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur pada Tuhan hari ini kita bisa bersama-sama datang beribadah memuji Tuhan dan sama-sama bisa mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu missional life, ya, hidup yang bermisi. Bapak Ibu, jika berbicara mengenai hidup yang bermisi atau misi, kira-kira apa yang ada di pikiran kita? Ada yang berkata bahwa misi itu adalah tugas hamba Tuhan. Misi itu adalah tugas para misionaris yang dikhususkan untuk melakukan misi. Ada juga yang berkata bahwa misi itu untuk pekerja-pekerja gereja. Tapi apakah itu sebenarnya arti misi bagi setiap kita? Bagaimana kita bisa menghidupi misi itu, bukan sekedar hanya misi itu, bukan hanya tugasnya hamba Tuhan, tugasnya misionaris, tugasnya para pelayan Tuhan yang diutus ke daerah atau dikhususkan untuk melayani Tuhan di dalam bidang misi. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita semua adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melaksanakan misi Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini kita akan belajar di bawah topik yaitu di dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Kita buka suara, kita akan baca bersama-sama. Cuma 3 ayat saja jadi kita sama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosa diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak Ibu Saudaraku, perikop ini adalah sebuah kisah di mana setelah Yesus itu bangkit. Jadi ceritanya ketika Yesus bangkit, lalu murid-murid itu mereka sebelumnya ketika Yesus disalib mereka berkumpul di satu tempat. Lalu pada hari ketiga Yesus bangkit dan murid-murid itu mereka ketika berkumpul mereka sangat sedih karena kehilangan guru mereka, kehilangan Tuhan mereka. Dan ketika di dalam kumpulan itu, ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba saja Yesus itu hadir di tengah-tengah mereka. Yesus itu hadir di tengah-tengah mereka, lalu Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Dan dilanjutkan lagi bahwa Yesus katakan bahwa sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Tapi waktu kita membaca perikop ini, kita akan bingung karena begini. Yesus ketika bertemu pertama dengan murid-muridnya, Yesus bukan hanya berbicara bahwa akulah Tuhan, tetapi dia langsung menyatakan sebuah perintah, sebuah tugas, amanat agung kepada murid-muridnya bahwa seperti Bapa utus saya, utus aku, maka aku akan mengutus kamu. Nah hari ini kita belajar 3 poin. Kita akan belajar 3 poin. Misi itu dimulai dari Allah. Dan yang kedua, bagaimana kita itu berpartisipasi di dalam panggilannya, di dalam misinya. Dan yang ketiga, dalam misinya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Poin pertama yaitu misi dimulai dari Allah. Bapak Ibu, kalau kita baca di situ Yesus katakan bahwa sama seperti Bapa mengutus aku. Apa maksudnya?
Maksud di dalam perikop ini, dalam bagian ini yaitu bahwa Allah memulai misinya ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Jadi Allah lah yang memulai misi untuk menyelamatkan umat manusia. Misinya itu bagaimana Allah turun ke dalam dunia menyelamatkan manusia yang berdosa. Di situ dikatakan bahwa Allah itu mengutus. Kita bisa melihat di dalam Kejadian ketika manusia jatuh di dalam dosa, ketika manusia itu terputus hubungan dengan Tuhan, relasinya putus karena mereka melanggar perintah Tuhan, maka di situ Allah berinisiatif. Allah berinisiatif datang menjumpai manusia, dan di situ dikatakan bahwa Allah itu memberikan janji yang pertama tentang kabar baik yang pertama, yaitu biasa dikatakan bahwa proto-evangelium. Ini adalah kabar baik pertama yang Allah berikan kepada umat manusia yang berdosa. Dikatakan bahwa ketika Adam itu menyadari bahwa mereka itu telanjang, mereka itu berdosa, tapi mereka tidak mencari Allah, tapi Allah yang mencari mereka. Lalu Allah mengambil kulit domba, kulit binatang untuk dipakaikan kepada manusia yang berdosa itu. Dan ini adalah sebuah simbol melambangkan bagaimana ketika Kristus menggenapinya di atas kayu salib. Kristus menggenapinya melalui dirinya sendiri di atas kayu salib. Dan di sini kita bisa melihat bahwa kutukan atau manusia yang berdosa, mereka harusnya dihukum mati, tetapi Allah menyediakan keselamatan bagi umat manusia yang berdosa. Di satu sisi manusia akan mati dan binasa karena dosa, tapi di satu sisi Allah merancangkan keselamatan bagi umatnya. Dan bukankah ini yang Allah yang sama, Allah yang telah menyelamatkan dunia ini, Allah yang telah turun ke dalam dunia menyelamatkan, Allah yang sama juga menyelamatkan kita semua. Allah yang sama menyelamatkan kita. Bukankah kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang seringkali gagal di dalam ketaatan kita. Kita adalah orang-orang yang seringkali mendukakan hati Tuhan. Kita adalah orang-orang yang seringkali mengecewakan hati Tuhan. Tetapi Allah beranugerah kepada kita. Allah memberikan keselamatan kepada kita. Dan misi keselamatan ini tidak berhenti di situ saja, tetapi bahwa Allah memakai anak-anaknya, Allah memakai umatnya untuk melaksanakan, berpartisipasi di dalam misi Allah. Ini menjadi poin kedua kita, yaitu bahwa manusia atau kita semua itu berpartisipasi di dalam panggilan Allah. Bapak Ibu, kita bisa baca dikatakan bahwa dan juga sekarang aku mengutus kamu. Allah Bapa mengutus Yesus Kristus turun ke dalam dunia. Lalu Yesus Kristus ketika dia mau naik ke surga, dia mengutus para murid-muridnya, dia mengutus orang percaya untuk menyampaikan kabar keselamatan ini kepada semua orang. Di dalam perikop ini Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa ketika Yesus itu bangkit, dia bertemu dengan murid-muridnya. Kita bisa membaca di dalam Alkitab. Alkitab mencatat bahwa murid-muridnya itu sangat-sangat ketakutan. Nah, kenapa mereka itu di dalam ruangan? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi yang akan membunuh mereka. Jadi murid-murid ini takut, guru kita sudah dibunuh, nanti kita juga mungkin akan dibunuh, kita juga mungkin akan ditangkap dan lain-lain. Akhirnya murid-murid ini sangat-sangat takut. Di dalam ketakutan itu, Yesus hadir dan Yesus berkata, "Pergilah, aku mengutus kamu. Keluar sana, di dalam ketakutan yang kamu alami, aku mengutus kamu untuk keluar di sana." Nah Bapak Ibu Saudaraku, ini menjadi sebuah refleksi bagi kita. Bahwa setiap kita yang sudah diselamatkan, setiap kita yang sudah ditebus, kita tidak hanya terkurung di dalam rumah saja, tapi kita harus keluar. Mungkin di luar sana banyak tantangan, di luar sana banyak sekali rintangan yang kita hadapi, di luar sana banyak ancaman. Tapi Yesus mau, ketakutan tidak bisa mengalahkan kasih Tuhan yang kita sudah alami. Sekali lagi, ketakutan kita itu tidak mengalahkan kasih Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Dan itu kita harus berpartisipasi, membagikan kasih Tuhan itu kepada orang-orang di luar sana. Dan ini yang Yesus ingin katakan, jangan takut. Walaupun di dunia sana begitu banyak hal yang akan menggoncang imanmu, tetap panggilan hidup kita bahwa kita berpartisipasi di dalam
rencana agung besar Tuhan, yaitu memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada semua orang. Dan ini yang Yesus ingin mengajarkan kepada kita semua. Dan kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu Allah memakai Abraham, Allah memakai Musa, Allah memakai para nabi-nabi untuk menyampaikan tentang kabar keselamatan ini. Dan itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan bukan hanya berhenti di Yesus Kristus, tapi Dia mau. Sekali lagi, Yesus mau agar setiap kita yang sudah menerima keselamatan itu, kita berpartisipasi di dalam panggilan yang mulia ini. Jadi Bapak Ibu, bahwa misi, melakukan misi, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, itu bukan hanya tugas hamba Tuhan, tetapi bahwa tugas orang-orang percaya. Itu adalah tugas kita semua orang-orang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena itu saya sangat senang sekali dengan tulisan Profesor Sensenjaya. Dikatakan bahwa misi hidup orang Kristen itu adalah berpartisipasi aktif, bukan pasif, sebagai umat tebusan Allah, orang-orang yang sudah diselamatkan dalam misi Allah. Untuk apa? Untuk menebus seluruh ciptaannya, untuk menebus seluruh ciptaannya. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan bahwa misi itu bukan hanya saja perintah Tuhan, bukan sekedar hanya perintah Tuhan, tapi misi itu adalah panggilan hidup kita orang-orang yang sudah ditebus. Misi itu juga ketika kita berpartisipasi di dalam misi, bukanlah sebuah pilihan. Saya mau bermisi atau saya tidak mau bermisi. Tidak, ya atau tidak, bukan. Tapi misi adalah sebuah keharusan. Sekali lagi, misi bukanlah sebuah pilihan bagi kita yang sudah diselamatkan. Tapi misi adalah sebuah keharusan yang harus kita kerjakan. Yang harus kita kerjakan. Bahwa kita yang sudah menerima pengampunan, kita harus membagikan, menceritakan anugerah Tuhan, kasih Tuhan kepada orang lain. Bapak Ibu, pertanyaannya bagaimana atau di mana kita itu bermisi? Mungkin ada yang berkata bahwa saya bermisi kalau misalkan ada pelayanan misi ke daerah-daerah, oke, ke pedalaman, oke. Tetapi tahukah kita Bapak Ibu bahwa kita semua itu diutus untuk pergi bermisi. Kita semua adalah misionaris-misionaris Allah untuk menyampaikan kabar baik itu. Di mana kita diutus? Di rumah kita, di pekerjaan kita, di kantor kita. Begitu Bapak Ibu, misi itu bukan hanya tentang memberitakan Injil secara verbal, secara langsung dengan kata-kata kita untuk menginjili. Tapi misi itu bagaimana kita menjalani kehidupan kita yang mencerminkan kasih, kebenaran, dan keadilan Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga kita yang paling dekat. Di dalam keluarga kita, bagaimana kita sebagai anggota keluarga, kita diutus untuk mencerminkan kasih Tuhan. Melalui kasih Tuhan, bagaimana suami istri saling mengasihi, suami istri saling mencintai, mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Bagaimana orang tua mengasihi anak-anaknya, bagaimana orang tua mendidik anaknya mengikuti apa yang Kristus ajarkan, membimbing anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bagaimana kita di rumah kita bisa menciptakan lingkungan yang penuh kasih, lingkungan yang penuh pengampunan, dan juga di mana kita itu merasa dihargai dan dicintai di dalam lingkungan keluarga kita. Kita membagikan kasih itu kepada semua orang dalam keluarga kita. Bagaimana di dalam lingkungan rumah kita, bagaimana kita berperilaku, kita memperkatakan perkataan yang benar, perkataan yang baik, bagaimana kita bersikap kepada mungkin asisten rumah tangga kita, kepada saudara-saudara kita. Dan itu Yesus mau agar kita diutus ke dalam keluarga, kita harus mencerminkan kasih Kristus itu kepada keluarga-keluarga kita. Di dalam pekerjaan kita, bagaimana kita harus menunjukkan karakter Kristus melalui integritas kita, melalui kejujuran kita, melalui etos kerja kita yang baik. Bagaimana kita bekerja semata-mata untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23, ayat yang sangat familiar buat kita. Bagaimana kita itu menciptakan suasana yang nyaman, mencerminkan kasih dan kebenaran Allah di dalam pekerjaan kita.
Bagaimana kita di dalam komunitas? Baik itu komunitas yang ada di gereja, komunitas yang ada di luar. Bagaimana kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah komunitas kita. Bagaimana kita bisa berdampak kepada komunitas kita. Bagaimana kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan itu yang Yesus ingin memberitakan kepada kita. Bahwa kita diutus. Bukan hanya memberitakan Injil secara kita berbicara, tetapi tingkah laku, perbuatan harus mencerminkan kasih, kebenaran, dan keadilan Allah di dalam hidup kita. Amin. Aminnya kurang. Amin. Amin. Poin yang ketiga, poin terakhir. Puji Tuhan, cepat hari ini ya. Poin yang ketiga, yaitu dalam misinya, itu ia tidak akan sendirian. Dalam misinya, ia tidak akan membiarkan kita sendirian. Itu di dalam ayat 22. Bapak Ibu Saudaraku, setelah Yesus itu memberikan mandat pengutusan itu kepada murid-muridnya, ia memperlengkapi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal, pribadi ketiga Allah Tritunggal. Sehingga Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa Allah Bapa itu memulai misi keselamatan itu dan Yesus Kristus itu menggenapinya di dalam dirinya. Lalu Roh Kudus itu diutus untuk menyertai kita. Roh Kudus diutus untuk menyertai kita. Mengapa harus Roh Kudus diutus untuk menyertai kita? Karena Bapak Ibu di dalam menjalani misi Allah seringkali kita tidak kuat. Roh Kudus diutus kepada kita karena Allah tahu bahwa kita tidak mampu hidup sendiri. Roh Kudus diutus kepada kita karena kita tidak bisa mengendalikan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita di dalam panggilan misi kita setiap hari. Ibu seringkali di dalam panggilan itu, bukankah kita seringkali merasa sendirian? Bukankah seringkali kita merasa gagal? Bukankah seringkali kita merasa, aduh sepertinya saya ini tidak cocok nih menjadi teladan? Ada yang pernah mengeluh seperti itu? Seringkali dalam hati kita, sepertinya bukan panggilanku di sini. Seringkali itu menjadi masalah terbesar bagi kita. Karena apa? Karena kita lupa bahwa kita itu hanyalah alat. Kita lupa bahwa Roh Kudus itu selalu menyertai kita, menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita di dalam misinya. Karena itu Bapak Ibu, di dalam pekerjaan Allah, di dalam misi Allah, Tuhan itu tidak akan membiarkan kita sendiri. Di dalam misinya Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri, karena hidup ini bukan tentang cerita kita, melainkan cerita Tuhan, dan kita itu hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injilnya. Bapak Ibu, di dalam mempersiapkan bagian ini, dalam mempersiapkannya satu hal, lalu ada seorang sahabat yang tiba-tiba kami ngobrol begitu langsung, kami bahas tentang saling sharing, tiba-tiba teman itu dia chat kepada saya, lalu dia berkata begini, satu hal yang memberikan saya kekuatan bahwa hidup ini bukan tentang saya. Hidup ini bukan tentang cerita saya, tetapi hidup ini tentang cerita Tuhan yang Tuhan pakai dalam hidup saya. Saya ini hanyalah alat. Karena itu, saya mau belajar untuk tidak takut, untuk tidak ragu. Karena saya tahu, hidupku ini bukan tentang saya, tapi hidupku ini tentang Tuhan. Cerita hidupku ini bukan tentang ceritaku, tapi cerita hidupku ini adalah cerita Tuhan. Dan Tuhan pakai saya menjadi alat untuk menyampaikan cerita itu kepada orang lain. Karena itu saya sangat setuju dengan seorang teolog yang sangat baik. R.C. Sproul ini dikatakan begini, kita itu aman bukan karena kita berpegang teguh pada Yesus, tetapi karena Yesus yang memegang tangan kita. Sekali lagi, kita aman bukan karena kita berpegang teguh kepada Yesus, tetapi karena Dia yang memegang tangan kita. Apa artinya? Artinya seperti ini. Seringkali Bapak Ibu kita di dalam menjalani kehidupan kita itu seringkali gagal. Kita itu seringkali melepaskan tangan Tuhan. Kita seringkali jatuh di dalam dosa.
Kita berpikir bahwa kita sudah memegang tangan Tuhan. Tetapi sayang 1000 sayang, di dalam kita menjalani hidup ini, kita selalu gagal, dan gagal. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan pernah meninggalkan kita? Ketika kita gagal, apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Walaupun kita gagal memegang tangan Tuhan, tetapi ingat bahwa bukan kita yang memegang tangan Tuhan. Bukankah di dalam setiap kegagalan kita, Tuhan itu tetap menopang kita. Di dalam setiap kelemahan kita, Tuhan itu merangkul kita, merengkuh kita dengan kasih-Nya. Dan itulah Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak akan melepaskan kita. Dia akan terus memegang tangan kita. Dia akan terus menopang kita, tetap setia. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang setia. Hari ini sampai selama-lamanya. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Demikian pula di dalam kehidupan kita, menjalani panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali kita mengalami kegagalan. Mungkin ya Bapak Ibu, kita pernah menginjili orang, atau kita pernah menyampaikan kabar baik ini kepada saudara kita yang belum percaya. Mungkin sudah 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi belum percaya. Lalu kita berkata, kok kenapa tidak percaya ya? Padahal saya sudah lakukan dengan sekuat tenaga saya. Saya sudah berdoa, berlutut, berdoa dan puasa. Kok kenapa dia belum percaya? Bapak Ibu Saudaraku, kita harus sadar bahwa kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Buah atau hasil pertobatan adalah karya Roh Kudus. Itu adalah karya Tuhan yang Tuhan kerjakan. Karena itu kita tidak boleh berjemu-jemu menyampaikan Injil itu kepada orang yang mungkin sudah sangat kebal. Mungkin kalau kita ketemu langsung dia menghindar, ada Panabas nih, jangan deh nanti dia menginjili saya lagi gitu ya. Atau teman-teman pemuda di kampus mungkin. Teman-teman yang anak-anak muda ketika bertemu sama teman-temannya yang lain, di dalam kalian memberitakan Injil, lalu karena teman-teman mungkin suka memberitakan Injil langsung dibilang, sok rohani, jangan dekat dia deh, kita menghindar. Lalu kalian itu dikucilkan mungkin. Jangan sedih hati, karena ada Roh Kudus yang menyertai kita, ada Roh Kudus yang menopang kita, ada Roh Kudus yang terus menuntun setiap langkah kita. Dan kita bisa melihat di dalam bagian terakhir, di ayat yang terakhir, bagaimana Tuhan itu menyertai kita, memakai kita sebagai alatnya. Itu dikatakan bahwa jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apa artinya? Waktu saya membaca ini, saya cukup bergumul, apa makna di dalam perikop ini. Dan saya mendapatkan seperti ini Bapak Ibu. Ayat ini mengacu kepada otoritas yang diberikan kepada orang percaya untuk mengumumkan pengampunan dosa melalui Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, ini bukan berarti bahwa kita memiliki kuasa untuk mengampuni dosa, tidak. Melainkan bahwa kita itu menjadi sarana Tuhan untuk mengundang orang lain, untuk menyampaikan kabar itu kepada orang lain, supaya apa? Supaya mereka itu menerima pengampunan yang disediakan oleh Kristus. Tapi jika kita memahami bahwa kita hanyalah sarana, kalau kita hanyalah alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan kasih pengampunan itu kepada orang lain, maka Bapak Ibu, ketika kita menjalani kehidupan kita, ketika misalnya di dalam kita pelayanan, di dalam kita melayani Tuhan lalu ada yang percaya, maka kita itu tidak sombong. Ketika ada keberhasilan dalam pelayanan kita, kita tidak akan sombong, kita tidak akan menyombongkan diri, kita tidak merasa diri berjasa, kita tidak merasa hebat, kita tidak merasa bahwa itu semua karena saya. Sebaliknya, ketika kita gagal, kita itu tidak merasa rendah diri. Kita tidak merasa bahwa hidupku ini kok tidak berarti begitu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Kita hanyalah sarana yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil kepada orang. Kalaupun berhasil,
puji Tuhan. Kalaupun orang itu belum mengenal Tuhan, orang itu belum percaya, puji Tuhan karena Tuhan punya cara yang ajaib untuk mempertobatkan orang itu. Tugas kita, beritakanlah Injil lewat kehidupan kita, lewat tutur kata kita, lewat sikap hidup kita yang menunjukkan kasih dan pengampunan Yesus Kristus. Pertanyaannya, apa yang seringkali menjadi penghalang bagi kita? Apa yang seringkali menjadi penghalang di dalam kita menjalani panggilan misi ini? Ada dua hal yang saya ingin kita coba pelajari. Yang pertama yaitu mungkin kenyamanan kita. Bapak Ibu, mungkin kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri, sehingga kita kehilangan fokus pada panggilan Allah di dalam hidup kita. Kita merasa bahwa oke, saya percaya Tuhan, saya selamat, cukuplah. Yang penting saya masuk surga. Sehingga untuk menjadi saksi bagi Kristus, bagi orang lain itu adalah bukan bagianku. Kita hanya berpikir tentang diri kita sendiri. Kita merasa bahwa dengan hal ini saya lebih nyaman, privasiku tidak terganggu, saya lebih enjoy, menikmati hidup sendiri. Dan itu adalah salah satu penghalang terbesar di dalam panggilan misi yang Allah berikan kepada kita. Bahwa ketika kenyamanan itu bisa membuat kita mengabaikan tentang panggilan kita sebagai misionaris yang diutus oleh Tuhan. Atau yang kedua mungkin penerimaan kita. Karena kita takut ditolak, kita takut bahwa saya ini belum cukup layak untuk menjadi saksi Kristus. Aduh, saya ini banyak dosa, saya ini kurang pengetahuan. Akhirnya kita takut tidak diterima, kita takut ditolak oleh orang lain. Sehingga kita itu merasa bahwa panggilan misi itu bukan tugas saya. Panggilan misi itu tugas hamba-hamba Tuhan. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya ingin tekankan bahwa penghalang-penghalang ini adalah cara iblis untuk menghancurkan kita. Cara iblis untuk membatalkan, untuk menghalangi kita untuk menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu, bagaimana caranya? Jika demikian, bagaimana caranya kita menjalani panggilan misi Allah dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita bisa menghidupi panggilan misi Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari? Di dalam teks yang kita baca, kalau kita melihat dalam teks yang kita baca, ayat sebelumnya di dalam ayat 19, ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya, itu kata pertama yang Yesus sampaikan, damai sejahtera. Dan selanjutnya, Yesus itu katakan bahwa, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Mengapa Yesus harus mengucapkan kalimat ini, kata ini berulang-ulang, damai sejahtera ini berulang-ulang? Ini lebih dari sekedar kita salam, damai sejahtera. Ini bukan sekedar hanya kata-kata kita, misalkan kita ketemu orang dan damai sejahtera untuk kamu. Bukan hanya sekedar salam biasa saja, bukan sekedar kata-kata saja. Tetapi ini ada pernyataan teologis yang mendalam, yang Yesus ingin ajarkan bagi murid-muridnya dan bagi kita saat ini. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, kita cepat saja di bagian ini, bahwa di situ kata damai sejahtera itu dipakai kata irini. Ini lebih secara umum itu dikatakan bahwa ada kedamaian, ketenangan, dan keharmonisan. Nah, di dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata shalom. Jadi kalau misalkan kita ucapkan shalom, itu adalah kata damai sejahtera untuk kamu, damai sejahtera dari Allah untuk kamu. Dan di dalam bagian ini, kata shalom itu konsepnya itu lebih luas daripada kedamaian, ketenangan, atau sekedar tidak ada konflik. Tetapi bahwa damai ini mencakup tentang kedamaian sejati yang Allah berikan, keselamatan, kedamaian yang Allah berikan kepada kita. Shalom atau damai sejahtera yang ditekankan di dalam bagian ini, itu lebih menekankan kepada manusia yang berdosa ini, kita diperdamaikan dengan Allah. Jadi ketika Yesus menyampaikan damai sejahtera, itu bukan sekedar hanya menyampaikan saja, tetapi bahwa dia ingin sampaikan bahwa aku bersama-sama dengan kamu, tetapi juga dia menyatakan bahwa aku sudah mendamaikan kamu, aku sudah memberikan damai sejahtera itu kepada kamu.
Dan Yesus mau damai sejahtera itu kita bagikan, kita beritakan kepada orang lain. Kita yang sudah didamaikan oleh Allah, kita harus berpartisipasi untuk menyampaikan damai itu kepada orang lain. Menariknya Bapak Ibu, di dalam Lukas itu juga dikatakan ketika Yesus lahir, lalu para malaikat itu bernyanyi, lalu dikatakan bahwa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadamu. Lalu di dalam bagian berikutnya, kalau kita baca di dalam Alkitab, beberapa kali Yesus katakan tentang damai sejahtera. Dan ketika Yesus naik ke surga pun, dia sampaikan damai sejahtera. Dan ini maksudnya, bahwa Yesus Kristus, damai yang dimaksudkan dalam bagian ini, Yesus Kristus lewat kelahirannya, lewat kematiannya, lewat kebangkitannya, Yesus Kristus telah menyelesaikan misi penebusannya. Dia memperdamaikan kita manusia yang berdosa. Dan dia mau untuk kita membawa damai itu, membagikan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan inilah yang Yesus Kristus lakukan kepada kita. Yesus Kristus Sang Raja Damai itu, dia memperdamaikan kita, saya dan saudara yang berdosa. Dia datang ke dalam dunia, dia memberikan sukacita, dia memberikan damai, kedamaian kepada semua orang. Tetapi banyak orang menolak dia. Tetapi apakah Yesus berhenti? Tidak. Damai itu terus dibawa, damai itu terus diberitakan kepada orang-orang yang menolaknya. Dan puncak terbesar damai itu, yaitu di atas kayu salib. Di atas kayu salib, Sang Damai itu seketika harus berpisah dengan Allah Bapa. Dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di atas kayu salib, Yesus dengan keras berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu Saudaraku, seketika itu Yesus harus berpisah dengan Allah Bapa, supaya kita yang berpisah, kita yang telah dipisahkan oleh dosa, kita itu diperdamaikan di dalam kematiannya di atas kayu salib itu. Sang Damai itu, dia tidak hanya mati saja, tetapi dia bangkit, menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengalahkan kuasa maut, dia mengalahkan kuasa kegelapan, dia bangkit, menunjukkan bahwa dia adalah Allah satu-satunya juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dan hari ini Bapak Ibu, Sang Damai itu mengajak kita, berkata kepada kita saat ini, hai anakku, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku menopang engkau, menolong engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau sendiri. Hari ini Bapak Ibu, apapun masalah yang kita hadapi, di mana Tuhan tempatkan kita, Sang Damai itu tetap menyertai kita. Sang Damai, Sang Immanuel itu selalu bersama-sama dengan kita sampai kesudahan zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Sang Damai itu, hari ini kita bersuka cita, kita bersyukur kepada Tuhan, karena Sang Damai itu tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu Bapak Ibu, apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita, apa yang sudah dikerjakan oleh Sang Damai Sejahtera itu, maka hari ini kita tidak hidup lagi di dalam ketakutan, karena Ia senantiasa menyertai, menopang kita. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun mungkin kita sering lalai, Ia tetap memegang tangan kita. Ia tetap beserta dengan kita. Karena Injil, karena apa yang Sang Damai Sejahtera itu sudah kerjakan bagi kita, kita dimampukan menjadi penyalur damai itu bagi orang lain. Kita tidak hanya memikirkan damai itu untuk diri kita sendiri, tetapi damai sejahtera Allah itu kita bagikan kepada orang lain, karena kita sudah menikmati segala kecukupan itu di dalam Sang Damai itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita menerima panggilan misi Allah dengan hati
yang berlimpah dengan syukur. Bapak Ibu, saya ingin menutup sharing firman Tuhan ini dengan sebuah kesaksian hidup. Di dalam keluarga saya sama istri itu kami biasa bergumul di dalam komunikasi. Saya sering sekali membawa pergumulan keluarga, begitu ya. Karena kami baru masuk 4 tahun, hampir saya lupa ya. 2020, sekarang masuk 4 tahun, ya tidak ada istriku, aman. Jadi kami sudah 4 tahun begitu bersama-sama. Seringkali kami itu komunikasinya kurang baik. Jadi kalau misalkan saya sudah capek begitu ya, kalau pulang pelayanan capek, itu maunya itu tidur lalu dengar musik dan tidur gitu ya. Dan itu sangat enjoy sekali. Apalagi sekarang ada TikTok begitu ya, scroll gitu, lihat media sosial dan yang lain-lain. Tapi ternyata Bapak Ibu, apa yang saya lakukan itu, mungkin di gereja saya sangat semangat, saya sangat rajin begitu ya, walaupun mungkin tidak begitu ya, tapi saya selalu hadir begitu. Kelihatan di gereja mungkin saya seperti sangat bersemangat, tapi di rumah itu saya cukup bergumul karena saya mau di rumah itu istirahat begitu. Lalu itu kami cukup bergumul begitu. Lalu istri saya selalu sampaikan, jangan lupa siapkan waktu untuk saya. Oke. Jadi kalau yang masalah terutama itu di masalah makan. Saya itu kalau makan, apa saja pasti saya akan makan, begitu ya. Yang penting itu mengenyangkan, begitu ya. Tapi yang sudah dimasak, kalau yang tidak dimasak perlu dipikir-pikir, gitu ya. Nah, tapi ada hal di mana istriku suka makanan yang ini, lalu saya itu tidak suka. Misalnya nih, istriku itu suka makan sushi. Saya tidak suka. Ya namanya orang timur begitu harus ada nasi yang sesuai nasi begitu ya, yang nasi gitu, nasi putih. Jadi saya itu tidak terlalu suka dengan sushi, tapi istriku sangat suka. Satu kali saya pergi makan sama dia, gara-gara suka dan tidak suka kami bertengkar di meja makan. Gara-gara dia makan lalu saya memperhatikan dia, wah asik ya, kamu makan? Enggak deh, kamu harus makan. Saya enggak mau, jangan paksa saya tidak suka. Lalu di situ ada pertengkaran begitu ya. Nah tetapi begini Bapak Ibu, Tuhan itu memakai orang-orang dekat saya, memakai sahabat saya. Lalu ada satu kali kami itu, sebenarnya kami hanya ayolah kita makan begitu. Lalu Tuhan pakai teman ini untuk menjadi saluran sarana Tuhan untuk menolong saya keluar di dalam struggle ini. Dan singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya sekarang puji Tuhan begitu, kami itu selalu kalau mau pergi makan, kita sudah tentukan, pergi dengan enjoy terus pulang, HP saya taruh. Jadi Bapak Ibu kalau saya di rumah, kalau telepon 1-2 kali lalu saya tidak angkat, mungkin saya tidak lihat HP begitu. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk HP tetap cas, tapi jangan sampai lagi ngobrol sama istri, lagi sharing sama dia lalu ngobrol sambil main HP gitu. Nah, Bapak Ibu, ini saya mau bagikan bahwa begini, seringkali Tuhan itu memakai orang lain sebagai sarana untuk menegur kita di dalam hal-hal yang mungkin kita itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, termasuk saya, begitu. Dan saya percaya bahwa ketika saya melakukan, waktu sebelumnya itu saya lakukan itu, saya tidak melakukan panggilan Allah bagi saya bahwa saya harus membawa damai untuk istri saya. Poinnya seperti itu. Harusnya saya itu membawa damai bukan hanya di dalam pelayanan, di gereja, tapi saya harus membawa damai itu kepada keluarga saya, kepada istri saya, kepada anak-anak saya begitu. Tapi di rumah seringkali saya gagal membawa damai itu. Dan hari itu ketika merenungkan bagian ini lagi, saya sangat bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk bertobat. Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk kembali memikirkan lagi panggilan saya membawa shalom, membawa damai bagi keluarga saya, bagi orang-orang di sekitar saya. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita masih bergumul begitu ya, untuk bagaimana sih saya membawa damai ini untuk keluarga saya, bagaimana saya membawa damai untuk orang-orang di rumah saya, untuk anak saya, untuk orang-orang kerja saya, untuk pekerja-pekerja yang ada di rumah saya. Mungkin kita bergumul. Satu hal, kita buka hati kita. Biarlah sang damai sejahtera itu membarui, memproses, mentransformasi hati kita, mengkalibrasi hati kita. Agar apa? Agar kita
Bukan hanya membawa damai itu ketika kita melayani Tuhan di gereja, tapi kita membawa damai itu dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan panggil kita. Kita harus membawa damai itu kepada semua orang. Bapak Ibu Saudaraku, kiranya Yesus Kristus Sang Damai itu terus menopang kita, memberikan kita kekuatan, dan terus mentransformasi hati kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah sarana Tuhan, alat Tuhan untuk membawa kami, untuk menjadikan kami saksi Kristus di mana kami berada. Seringkali mungkin kami berkata bahwa oke, saya di gereja, saya menjadi saluran berkat Tuhan. Tapi seringkali di tempat pekerjaan kami, di rumah kami tidak mendatangkan shalom, damai sejahtera itu kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami, kepada suami kami, kepada istri kami. Hari ini kami bertobat Tuhan. Hari ini kami minta pengampunan daripada Tuhan. Bapak, kami mau merendahkan hati kami untuk terus diproses oleh Tuhan. Karena hidup kami, cerita hidup kami bukan tentang kami Tuhan, tetapi tentang cerita Kristus. Dan kami hanyalah sarana yang Tuhan pakai untuk menyatakan kasih pengampunan Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami di dalam berkata-kata, bertutur kata, di dalam kami bersikap, di dalam kami melakukan segala sesuatu. Kiranya Roh Kudus yang telah diutus bagi kami, menolong kami, menopang kami, memberui hati kami, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang memuliakan Tuhan dengan motivasi hati yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin, amin.